Kehidupan kita nggak bisa pisah dengan agama. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita karena untuk mengamalkan agama. Ini harus kita fahami, bahkan harus kita renungi sehingga menjadi sikap hidup kita. Menjadi sikap hidup. Jadi fungsi kehidupan manusia itu untuk mengamalkan agama. Ketika kita itu hidup sesuai fungsinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan manfaat yang banyak kepada kita. Contoh. Siapa? Ini loh. Orang SP2 ini loh. Dea ngeridit kulkas. Ngeridit kulkas. Cash aja lah, kasihan. Beli kulkas mahal. Cash, bukan kredit. Yang harga 10 juta. 2 pintu, pintunya segede-gede pintu ini, kelas. Kulkas itu fungsinya untuk apa? Es, makanan, apalagi? Minuman, buah-buahan, sayur, telur, daging, apa tadi? Ketika kita membeli kulkas, kita gunakan kulkas dengan semestinya, maka kita akan mendapatkan manfaat yang banyak dari kulkas. Begitu juga hidup. Nah, sekarang kita beli kulkas tetapi tidak kita gunakan. Akhirnya kulkasnya untuk naruh baju. Akhirnya ketika hujan mau pakai baju anget, ternyata bajunya sudah dingin. Yang harusnya dapat manfaat malah mendapat kerugian. Rugi. Dari segi tadi nggak dapat manfaatnya, hilang manfaat yang sebenarnya. Bahkan nanti dia diolok-olok sama tetangga, oh dia sinting. Wes apa ini kurang on misalnya. Pokoknya jadi omongan yang tidak enak. Nah, itulah contoh kehidupan kita. Paham? Ketika kita hidup sesuai dengan fungsi yang Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu untuk mengamalkan agama, datang kebaikan-kebaikan. Tadi diantaranya kebaikannya, yang pertama apa tadi? Keuntungannya tadi apa? Hidupnya tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Urepe ayem, bahkan hidup dia itu akan lebih nikmat ketika dia mengamalkan agama. Orang yang tidak mengamalkan agama, walaupun hartanya banyak, fasilitas hidup mewah, itu koyo dene orang yang makan sambil lari. Makan sambil lari. Makanannya enak, tapi sambil lari.
Enak nggak kira-kira makan sambil lari? Sumpama enak itu ya saking mungkin ya cuma sedikit gitu. Bahkan banyak gak enaknya, bisa muntah lah. Tapi dia itu tadi kayak orang lagi makan sambil lari. Perasaannya sudah enak, nikmat, nyaman. Padahal ada yang lebih nyaman lagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mengamalkan agama. Paham? Terus yang kedua? Yang kedua apa? Hidupnya barokah. Hidupnya barokah. Apa itu barokah? Barokah itu kebaikan yang tidak disangka-sangka, itu barokah. Contohnya barokah itu seperti Ka'bah. Awwalu ma wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil muttaqin. Jadi Ka'bah ini adalah termasuk Ka'bah Mekah ini termasuk tempat yang barokah. Coba lihat kita Mekah itu gersang. Ka'bah pun bangunannya nggak menarik, kotak hitam gitu nggak menarik. Apa yang menarik dari Ka'bah? Kotak hitam. Tapi semua orang ingin mendatangi Ka'bah. Coba siapa yang diantara kita ini yang nggak mau ke Ka'bah? Coba angkat tangan. Yang mau ke Ka'bah angkat tangan. Semuanya mau. Semoga kita naik haji semuanya. Ka'bah itu barokah. Hitam tetapi banyak yang seneng. Banyak yang seneng. Kayak siapa ini? Siapa namanya? Soleh? Salis. Hitam banyak yang seneng. Banyak yang seneng nggak? Banyak yang seneng. Itulah namanya barokah. Sedikit tapi manfaatnya banyak. Itu diantara barokah. Yang ketiga apa? Allah akan menanamkan cinta, hakikat cinta di hatinya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang iman kepada Allah, beramal soleh, Allah akan datangkan di hatinya wudda. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan kasih sifat kasih sayang. Jadi sayang yang hakikatnya sayang itu hanya dimiliki oleh orang yang mengamalkan agama. Hakikatnya cinta itu yang punya hanya orang yang soleh dan solehah. Kok bisa? Oh bisa. Ketika orang itu soleh, maka dia punya pikiran yang baik. Dia punya pandangan yang benar. Ketika melihat kebaikan, dia akan mengatakan ini yang baik. Ketika dia melihat keburukan, ini yang buruk. Tetapi kalau orang yang tidak mengamalkan agama, dia hatinya itu akan buta. Matanya bisa melek, otaknya bisa berpikir, tapi hatinya buta. Gak bisa merasakan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika berbuat kebaikan, tidak nikmat. Ketika berbuat keburukan, bangga, malah dibanggakan. Oh, saya tadi malam itu zina. Saya tadi malam minum homer. Malah bangga dengan kemaksiatan.
kemaksiatan. Inilah orang yang sudah buta hatinya. Maka ketika kita cinta, seorang laki-laki cinta kepada istrinya, maka dia akan memberikan yang terbaik untuk istrinya. Tentunya kebaikan yang maslahat untuk dia baik di dunia maupun di akhirat. Dia akan bisa memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Dia akan bisa memberikan yang terbaik untuk temannya. Dia akan bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dia akan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat di sekelilingnya. Kalau dia menjadi orang yang soleh. Tapi kalau orang nggak soleh, nggak bisa. Ketika dia menjadi seorang suami, dia tidak akan memberikan kebaikan. Dia tidak akan bisa memberikan cinta yang hakikatnya cinta kepada istrinya. Ketika dia menjadi teman, dia tidak akan bisa memberikan yang terbaik untuk temannya. Maka tidak bisa dikatakan cinta kalau orang memberikan perkara buruk kepada temannya. Paham? Yang kelima apa tadi? Yang kelima 4. Apa? Uripe gampang, lek wong iku ngamalne aku. Pak, namanya gampang itu kalau kita akeh duit itu gampang. Kalau kita punya pangkat itu gampang. Tidak selalu begitu. Banyak orang yang kaya hidupnya lebih susah daripada orang yang nggak punya. Percaya enggak? Dengarkan. Ini cerita orang yang kaya yang susah dengan sebab kekayaannya. Ada orang, ini kisah nyata di Sanggau, saya punya kenalan. Ceritanya orang kaya. Maka dia membelikan mobil untuk anaknya. Kalau nggak salah anaknya lagi aliyah atau ya SMP gitu, SMA. Dia belikan mobil. Jadi anaknya kemana-mana pakai mobil. Orang kah? Ya namanya anak muda. Kalau gasnya itu pelan tuh gatel rasanya tuh. Gatel. Akhirnya sukanya laju-laju. Nah, orang tadi pakai mobilnya laju-laju. Akhirnya kecelakaan, mobilnya blas tidak bisa dipakai lagi saking parahnya. Anaknya masuk rumah sakit. Kenapa dia bisa masuk rumah sakit, bisa kecelakaan? Karena dibelikan mobil. Kenapa dibelikan mobil? Karena kaya. Jadi coba kalau nggak kaya, nggak dibelikan mobil. Jadi itu contoh orang yang susah dengan sebab kekayaannya. Ada lagi sekitar sini, tidak sebutkan orangnya. Ada orang kaya, suaminya ganteng. Nah, akhirnya karena istrinya cerewet, males saya sama istri saya. Akhirnya cari selingkuhan. Mumpung saya kaya, duitnya banyak, mobilnya banyak, akhirnya selingkuh. Akhirnya berantakan rumah tangganya. Karena apakah? Kaya. Kenapa? Kaya. Coba kalau nggak kaya, walaupun cerewet, sudah berani macam-macam. Siapa yang mau sama saya? Udah punya istri, duit tak punya, nggak ada yang mau. Paham?
hidupnya digampangkan. Sebagaimana kemarin yang saya ceritakan. Yang kelima, rizkinya nggak disangka-sangka datang. Jadi seringkali orang iman itu punya rizki yang nggak disangka-sangka. Yang memang nggak diduga sama sekali sebelumnya. Ujuk-ujuk, loh kok ada rizki kayak gini. Loh ada rizki kayak gini. Ada kebaikan seperti ini. Baik itu rizki harta maupun rizki yang lainnya. Tidak semua rizki itu harta. Terus yang lainnya, yang ke 6. Apa? Susahnya dikasih pahala. Sakit, sabar, gugurkan dosa. Orang sakit itu menggugurkan dosa. Ada seorang wali. Suatu ketika, kalau tidak salah, Ibrahim bin Adham. Beliau seorang wali besar di zamannya. Seorang soleh yang sangat dekat kepada Allah. Suatu ketika, dia dalam perjalanan berjalan ke Mekah. Kemudian dia istirahat di masjid. Karena kemalaman istirahat di masjid. Maka kata takmir masjidnya, udah boleh tidur di sini. Kotor-kotori saja. Lah saya mau tidur di mana Pak? Kata Ibrahim bin Adham. Ya tidak usah di sini. Akhirnya diseret, dikira orang gila tadi karena compang-camping bajunya. Diseret, kepalanya bentur-bentur ke tiang ke tangga masjid yang banyak. Sampai berdarah-darah. Maka kata Ibrahim bin Adhan, saya tidak pernah merasakan kenikmatan dalam hidup saya melebihi ketika saya itu terbentur-bentur kepala saya karena diseret dari masjid. Kenapa kok bisa ngomong seperti itu? Karena dia paham kesusahan orang iman itu ada pahalanya. Sehingga ketika dia itu merasakan kesakitan, dia ngerasa karena hatinya menghadap kepada Allah, dia merasa ini datang dari Allah. Allah mau menyuci kesalahan saya. Nikmat rasanya kalau merasa suatu penderitaan itu datang dari Allah. Kita semua bisa ngomong, kalau sakit datang dari Allah, Allah yang nyakitkan saya. Kalau saya susah, ini yang membuat susah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ada pahalanya. Ngomongnya gampang. Tetapi hatinya kerasa atau enggak? Ini yang masalahnya. Paham? Terus yang makanya kalau kita sakit, sabar, jangan mengeluh. Kalau enggak bisa sabar, disabar-sabarkan. Ngempet. Maunya curhat, aduh sakit, diam. Jangan usah diomong-omongkan. Ngomong sama temannya itu yang enak. Jangan sakit-sakit yang gak enak diceritakan sama temannya. Temannya tambah susah nanti. Susah itu disimpan dalam hati aja. Nggak usah diceritakan ke temannya. Doa sama Allah, ya Allah. Engkau yang datangkan susah ya Allah. Engkau yang datangkan masalah ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Atau hilangkan masalah saya ya Allah. Kecuali kalau di dokter, Bu, Mbak, sakit apa? Diam. Nggak usah cerita masalah. Salah ini. Maksudnya cerita sama teman atau sama orang lain. Yang terakhir, masuk surga. Semoga kita masuk surga semua. Kita doa, ya Allah, masukkan saya ke surga, ya Allah. Masukkan saya ke surga. Orang yang minta masukkan surga, langsung surga berkata, ya Allah, masukkan dia kepada saya, ya Allah. Masukkan dia ke dalam diriku, ya Allah. Surga pun doa. Jadi langsung kontak batin antara kita sama surga kalau kita doa minta surga. Ya Allah, masukkan saya ke surgamu, ya Allah. Masukkan saya ke surgamu, ya Allah. 3 kali, ya Allah. Masukkan saya ke surgamu. Bersama kedua orang tua saya, ya Allah. Bersama kakek nenek saya, bersama teman-teman saya, guru-guru saya, ya Allah.
Insya Allah senang doa. Ya Allah, saya itu tidak pantas, ya Allah, masuk surga. Amal saya sedikit, dosa saya banyak, tidak pantas, ya Allah. Tapi saya tidak mampu, ya Allah, merasakan pedihnya neraka. Masya Allah. Siapa yang membaca ilahilas tulil setelah Jumatan, Allah akan mematikan husnul khotimah. Siapa di kampungnya yang laki-laki, yang di kampungnya habis Jumatan ada baca ilahilas tulil? Angkat tangan. SP1? SP2? SP2 ada nggak? Hah? Habis sholat langsung pulang, nggak tahu. Mulai besok Jumatan baca ilahilas, jangan dulu pulang. Insya Allah. Lama Pak, tidak betah Pak. Saya ingin cepat pulang. Di akhirat lebih lama lagi. Di padang mahsyar lebih lama lagi. Di sirat lebih lama lagi. Ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Al-Fatihah.